Halo Sobat Julid. Hai. Nah, kembali lagi nih di podcast Jalan Sana Cabang Banten. Sebelumnya kita izin dulu ya, kita buka masker karena kita sudah divaksin dan juga sudah swab dan dengan hasil negatif ya Mas ya. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Nah, semoga Sobat Julid juga di rumah ini, dimanapun kalian berada, tetap dalam kondisi sehat dan tetap jaga prokesnya. Nah Mas, di tahun 2022 ini ada yang baru dari podcastnya Jalan Cabang Banten. Ini fresh from the oven, bener-bener baru banget. Berita baru berarti ya. Baru banget Cocok. ya. Nah, ada namanya program kita namanya AKBP. KBP. Nah, Aduh, kalau AKBP biasanya terngiang-ngiang apa nih Mas? pangkat ya. Pangkat. Kayaknya ya. Oke. Nah, kalau di podcast Jalan Cabang Banten ini, AKBP itu program julid yang singkatan dari aktif, kreatif, Kreatif, berani, dan apa kira-kira bisa ini nggak? BP berarti kalau B sama P. Berani kan udah, B-nya Oh B. iya. B-nya Aktif, berani. berani, Produktif. produktif. Nah, si AKBP ini akan mengulas hidden gems ya, hidden gemnya dari insan jasa cabang Banten yang punya kreativitas di luar dari pekerjaan. Salah satunya udah kita hadirin nih, langsung sama sumber dan pakarnya. Wis, pakar. Tentunya masih tentang keselamatan ya, jasa raharja, keselamatan dalam berkendara. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Mas Patra. Halo. Hai. Nah, Mas Patra ini adalah punya komunitas ya, Mas. Komunitas namanya Trabas. Betul ya, Mas? Komunitas Trabas namanya sebenarnya kita dulu tuh PKB. Oh, PKB. Karena Apa tuh, kita Mas? ada di Serang nih. Mhm. PKB itu kalau bahasa Serang itu singkatan kepanjangannya itu Premen Kita Bae. Wih, di Serang banget jadinya, Banten banget nih ya. Banten banget Banten makanya. banget. Makanya karena kita di Banten kan. Jadi Premen Kita Bae itu bahasa Indonesia apa ya? Terserah gua aja. Terserah kita lah gitu Terserah ya. kita aja gitu. Nah, si PKB itu apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Jadi PKB ini sebenarnya komunitas trail yang didominasi sama teman-teman jasa raharja juga. Oh, gitu. Ya, Oke. jadi teman-teman yang tertarik sama dunia otomotif khususnya untuk motor trail itu kita rangkul. Tadinya cuma nongkrong-nongkrong aja sampai akhirnya kita bikin kayak apa ya, tim lah gitu. Produktif berarti ya, Mas ya. Produktif. Nah, apa sih, Mas, kegiatan itu apa aja sih, Mas? Kegiatannya kita secara garis besar sih ya Trabas ya, kita adventure, kita menggunakan motor trail masuk ke hutan, kita trailing jalan-jalan apa kayak pegunungan gitu, kita ngelewatin sawah, kita ngelewatin becek-becekan sama yang tanah sih jatuhnya gitu. Sebenarnya untuk stress release juga sih. Oh, stress release. Ya. Mas, di jasa raja itu kan kalau ini kan bisa jadi adu ketepatan ya. Maksudnya kan dalam hal ada unsur bahayanya ya di situ pasti ya. Ketakasan ya. Iya. Nah, itu kan tidak terjamin ya oleh jasa raja ya. Kalau untuk emang acara untuk di luar, maksudnya seperti ini kan seperti acara khusus gitu ya, acara khusus seperti road race yang diadakan oleh sebuah komunitas. Iya, itu kan di betul. luar jaminan jasa Betul. Nah, itu ada rasa takut khawatir nggak sih? Sebenarnya kalau kita sih masih dalam batas wajar-wajar aja, dan masih dalam batas medannya yang tidak terlalu berat juga, ataupun mungkin kalau misalnya naik tanjakan kita nggak terlalu nanjak-nanjak banget, nggak terlalu ngoyo lah gitu. Oke. Yang penting just for fun aja. Oke, berarti ada tips and triknya ya buat safety riding dari motor trail itu ya. Pastinya. Nah, pastinya. kira-kira apa sih, Mas, safety riding yang harus dipersiapkan kalau mau trailing nih? Kalau untuk trail, pertama itu persiapan keamanan yang pasti ya. Persiapan keamanan dari dirinya kita dulu. Dari diri kita itu kayak menggunakan sepatu yang memang untuk peruntukannya Khusus ya? Iya, sepatu iya. trail. Kemudian pakai body protector dari dengkul, sikut, kemudian ada pengaman leher juga, kemudian helm gitu. Dan yang pasti itu ya motornya juga. Ya, harus layak jalan juga Harus ya, Mas. layak jalan juga. Baik. Nah, kalau layak jalan nih, biasanya ada administratif ya. Kalau administrasinya gimana sih, Mas? Sama nggak sih sama motor-motor lain gitu? Nah, gini nih,
ada yang menarik nih. Apa tuh? Motor trail, kadang-kadang orang itu berpikir atau punya pendapat bahwa motor trail itu motor trail paling motor-motor bodong atau motor-motor yang secara legalitasnya itu tidak tersedia ataupun yang ilegal gitu. Nah itu. Sebenarnya ada dua jenis. Oke. Yang pertama itu motor memang yang peruntukannya untuk di jalan raya. Itu bisa didapat dari pabrikan-pabrikan yang sudah ada di Indonesia seperti Kawasaki, Honda, maupun Yamaha. Dan itu secara legalitas memiliki seperti surat-surat, seperti faktur, dan kemudian ketika keluar dari dealer pun ketika dibeli sama pemiliknya, ketika dipinang lah ya, dipinang. Ya kan kalau buat cowok tuh motor tuh istri kedua. Oh gitu ya. Ya segala legalitas itu harus dipenuhi seperti bayar pajaknya, bayar SW-nya, bayar BPN-nya, dan legalitas dari reidentifikasi kepolisiannya juga legal gitu. Itu untuk yang motor pabrikan yang memang di Indonesia. Ada juga yang tipe-tipe memang khusus untuk dia untuk event. Oh oke. Untuk event kayak gimana tuh? Jadi dia itu motor peruntukannya bukan untuk di jalan raya. Oke. Jadi dia memang dibuat tapi bukan peruntukan di jalan raya. Seperti Yamaha mengeluarkan Yamaha YZ 250, YZ 180, YZ 80 dan kayak KTM. Mereka itu secara legal, pajak bayar, surat-surat sama ya, surat-surat tapi tidak diperuntukkan untuk di jalan raya karena khusus untuk kompetisi. Oke. Gitu. Jadi ada on the road, ada off the road. Oke. Nah, kalau yang kategori kedua ini off the road. Nah, kalau yang punya Mas Patra ini apa nih, Mas? Kalau punya aku sih on the road. Cuma dengan sedikit modifikasi supaya bisa turun ke non jalan off the road. Tapi pernah dipakai ke jalan raya nggak, Mas? Dulu sih pernah. Waktu awal-awal kita nongkrong nih, itu motor memang motor harian karena memang peruntukannya untuk di jalan raya. Dan bahkan kelengkapannya pun lengkap, seperti nggak ada yang dilepas. Ingat lagi ya, satu lagi buat modifikasi untuk motor, kalau untuk peruntukannya di jalan raya, jangan dimodifikasi di luar dari ketentuan, seperti melepas spion, melepas lampu-lampu, atau bahkan sampai merubah dari ketentuan yang berlaku lah pokoknya. Gitu. Karena kalau masih mau dipakai di jalan, spion harus ada, plat nomor harus nempel, lampu-lampu segala macam harus ada. Tetap harus mematuhi ketentuan ya, Mas ya. Iya dong, wajib dong. Gitu. Udah berapa tahun sih, Mas? Mas Patra ini bergelut di bidang motor trail ini? Aku tuh dari tahun 2013. Berarti udah sekitar 9 tahun ya? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun, udah lama ya. Nah, ini Mas, sebelum kita tutup nih si Julid hari ini, ya, apa sih Mas, gimana caranya bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan, bisa bilang hobi gak sih ini ya? Hobi ya? Nah, menyelaraskan antara pekerjaan dengan hobi Mas Patra. Pekerjaan itu sebenarnya sebuah hobi juga harusnya. Karena kalau kita nggak hobi kerja, nanti kerjanya jadi malas-malasan dan ogah-ogahan. Gitu. Harus dari hati ya Mas ya? Harus dari hati dong. Itu semua insan jasa harus kerja dari hati. Dan kemudian buat supaya kewajiban kita sebagai petugas jasa harja tidak terbengkalai oleh hobi samping yang tadi, kita ngatur waktu. Kalau misalnya ya ada libur 1 minggu, ambillah waktu 1 hari Sabtu. Kalau misalnya libur, mainlah hari Sabtu. Tapi jangan terlalu capek juga, dijaga juga kondisi kesehatannya. Jangan sampai pulang main trail ternyata malah masuk angin, besoknya meriang, nggak bisa kerja hari Seninnya, kan jatuhnya nggak produktif lagi. Iya, berarti harus balance ya Mas Harus balance. Oke deh Mas Patra, kayaknya menarik juga ya julid kita hari ini nih. Nah, penasaran kan di program selanjutnya masih banyak nih Mas? Masih banyak. Masih ada nantinya.
Iya, kita kan harus tetap produktif AKBP tadi. Oh iya kan? benar. Nah, Mas Patra, makasih banget nih Sama-sama. atas sharing-sharingnya tentang motor trail. Aku baru tahu nih, baru kebuka di mataku tentang trailing ini nih ya. Nanti siapa tahu mau trail juga. Bisa ya? Bisa, Oke, siap dibonceng. deh kalau gitu. Saya Alia Rahmadani. Dan saya Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siap.